Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalid dengan NPM 2021 0101000058. Ingin menjelaskan tentang relasi antara agama dengan negara. Di kalangan kaum muslim terdapat kesepakatan bahwa eksistensi negara adalah suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat. Negara dengan otoritasnya mengatur hubungan yang diperlukan antara masyarakat, sedangkan agama mempunyai otoritas untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Hubungan antara agama dan negara menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli. Pada hakikatnya, negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelma sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara pula, sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, negara mempunyai sebab akibat langsung dengan manusia, karena manusia adalah pendiri negara itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas, konsep hubungan negara dan agama sangat ditentukan oleh dasar ontologis manusia masing-masing keyakinan. Manusia sangat mempengaruhi konsep dilonggarkan wacana politik Islam, serta dirumuskannya sejumlah kebajikan yang dianggap positif oleh sebagian besar masyarakat Islam. Kebijakan-kebijakan itu berspektrum luas dan memiliki sifat yang berbeda diantaranya. Struktura, yaitu dengan semakin terbuka kesepakatan bagi para aktivis Islam untuk terintegrasikan ke dalam negara. Legislatif, misalnya disahkannya sejumlah undang-undang yang dinilai akomodatif terhadap kepentingan Islam. Infrastruktural, yaitu dengan semakin tersedia infrastruktural yang diperlukan umat Islam dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan. Kultural, misalnya menyangkut akomodasi negara terhadap ini, yaitu menggunakan idiom, perbendaharaan, bahasa pranata, ideologis maupun politik negara. Negara dapat digolongkan menjadi dua, diantaranya hubungan agama dan negara yang bersifat antagonistik. Maksud hubungan antagonistik adalah sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antara negara dengan Islam sebagai sebuah agama. Sebagai contohnya adalah pada masa kemerdekaan dan sampai pada masa revolusi politik Islam pernah dianggap sebagai pesaing kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan negara, sehingga persepsi tersebut bahwa implikasi keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan domestika terhadap ideologi politik Islam. Hubungan agama dan negara yang bersifat akomodatif. Maksud hubungan akomodatif adalah sifat hubungan di mana negara dan agama satu sama lain sehingga mengisi, bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik. Pemerintah menyadari bahwa umat Islam merupakan kekuatan politik yang potensial, sehingga negara mengakomodominasi Islam jika Islam ditetapkan sebagai OC. Negara maka konflik akan sulit dihindari, yang akhir akan mempengaruhi NKRI. Sejak pemerintahan tahun 1980-an, ada indikasi bahwa hubungan antara Islam dan negara mulai mencair, menjadi lebih akomodatif dan integratif. Hal ini ditandai dengan semakin hubungan agama dengan kehidupan manusia. Kehidupan manusia adalah dunia manusia itu sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara. Sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastis makhluk manusia. Agama merupakan keseluruhan makhluk tertindas. Berbicara mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia merupakan persoalan yang menarik untuk dibahas. Penyebab bukan karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, tetapi karena persoalan yang muncul sehingga menjadi perdebatan di kalangan beberapa ahli. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut, hubungan agama dan negara. Menurut paham komunisme ini memandang hakikat hubungan agama dan negara berdasarkan filosofi dialektis dan materialisme. Historis paham ini menimbulkan paham ateis atau tak bertuhan
yang dipelopori Karl Marx. Menurutnya manusia ditentukan oleh dirinya. Agama dalam hal ini dianggap suatu kesadaran diri bagi manusia. Sebelum menentukan dirinya sendiri, manusia adalah dunia, manusia sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat, negara, sedangkan agama dipandang sebagai relasi fantastis manusia. Manusia dan agama adalah keseluruhan makhluk tertindas. Oleh karena itu, agama harus ditekan dan dilarang. Nilai yang tinggi dalam negara adalah materi, karena manusia sendiri pada hakikatnya adalah materi. Hubungan agama dan negara menurut Islam. Tentang hubungan agama dan negara dalam Islam adalah agama yang paripurna yang mencakup segalanya, termasuk masalah negara. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara, dan urusan negara adalah urusan agama, serta sebaliknya. Aliran kedua mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad tidak mempunyai misi untuk mendirikan negara. Aliran ketiga berpendapat bahwa Islam tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat, termasuk bernegara. Semesta itu, Hussein Muhammad menyebut bahwa dalam Islam ada dua model hubungan agama dan negara. Satu, hubungan integralistik dapat diartikan sebagai hubungan totalitas di mana agama merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan keduanya, merupakan dua lembaga yang menyatu. 2. Hubungan simbiosis mutualistik bahwa antara agama dan negara terdapat hubungan yang saling membutuhkan, sebab tanpa agama akan terjadi kekacauan dan amoral dan dalam negara. Ibnu Taimiyah atau tokoh Sunni Salafi berpendapat bahwa agama dan negara benar-benar berkelidahan tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa. Agama berada dalam bahaya semesta itu tanpa disiplin. Hukum wahyu pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik. Selanjutnya, Al-Ghazali dalam bukunya mengatakan bahwa agama dan negara adalah dua anak kembar. Agama adalah dasar dan penguasa atau kekuasaan. Negara adalah penjaga. Segala sesuatu yang tidak memiliki dasar akan hancur, dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan sia-sia. Mengingat kompleksitas politis dan historis negara, bangsa Indonesia jauh menyangkut kehidupan agama dan umat beragama dan juga politik dan sosial. Repercussions yang biasa muncul pada masa sekarang ini dalam masa-masa transisi mendatang, maka jelas masih sangat sulit mencari format yang tepat dan acceptable bagi dalam reposisi hubungan agama dan negara. Akan tetapi, agaknya suatu hal sangat jelas bahwa akan sulit dibayangkan jika reposisi itu dimaksud untuk menyisihkan begitu saja peran pemerintah dalam mengatur kehidupan warga negara, termasuk dalam kehidupan beragama, khususnya dalam aspek administrasi keagamaan, bukan aspek teologis masing-masing agama, dan akan lebih sulit lagi jika reposisi itu dimaksud untuk memisahkan agama dan negara melalui pemisahan kedap air, dengan kata lain mengubah Indonesia menjadi negara sekuler. Setidaknya sebagai besar umat Islam belum siap untuk menerima perubahan itu. Hubungan agama dan negara menurut paham sekuler. Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Dalam negara sekuler tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Dalam paham ini, agama adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain atau urusan dunia. Sedangkan urusan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Dua hal ini menurut paham sekuler tidak dapat dipersatukan. Meskipun memisahkan antara agama dan negara, lazimnya negara sekuler membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini. Tapi negara tidak ikut campur tangan dalam urusan agama. Hubungan agama dan negara dalam kehidupan manusia. Berikut diuraikan beberapa perbedaan konsep hubungan agama dan negara menurut beberapa aliran atau paham, antara lain sebagai berikut.
Hubungan agama dan negara menurut paham teokrasi. Dalam paham teokrasi, hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama karena pemerintah menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala tata kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik dalam paham teokrasi juga diyakinkan sebagai manifestasi Tuhan. 2. Sistem pemerintahan ini ada dua, yaitu teokrasi langsung dan tidak langsung. Sistem pemerintahan teokrasi adalah raja atau kepala negara memerintah sebagai jelmaan Tuhan. Adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan dan oleh karena itu yang memerintahkan Tuhan pula. Sedangkan sistem pemerintahan teokrasi tidak langsung yang memerintahkan bukan Tuhan sendiri, melainkan raja atau kepala negara yang memiliki otoritas atas nama Tuhan. Radikalisme dan nasionalisme. Dalam konteks tiga tipologi relasi agama dan negara di atas, radikalisme menurut sejumlah kajian muncul dari kelompok yang memperjuangkan aliran pertama, yaitu aliran formastik. Negara Islam yang menurut aliran formastik ini diantaranya Saudi Arabia, Iran, dan Afghanistan. Bagi kelompok formastik ini dengan harus dibangun atas dasar agama secara formal dalam seluruh tatanan kehidupan, termasuk ketatanegaraan. Dalam konteks radikalisme di Indonesia, gerakan ini mengingkari Pancasila sebagai dasar negara, demokrasi sebagai pilar bernegara, dan nasionalisme sebagai prinsip kebangsaan. Indonesia adalah negara agamis. Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Kalimat ini sangat tidak pas. Jika Indonesia bukan negara agama, maka telah mendegradasikan posisi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, atau pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jika Indonesia bukan negara sekuler, maka tidak cukup kuat sebagaimana juga kurang eksplisit untuk memposisikan ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara. Oleh karenanya Indonesia adalah negara agamis. Kesimpulan yang tadi saya bacakan adalah: 1. Di kalangan kaum muslim terdapat kesepakatan bahwa eksistensi negara adalah suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat. Bermasyarakat, negara dengan otoritasnya mengatur hubungan yang diperlukan antara masyarakat, sedangkan agama mempunyai otoritas untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Hubungan antara agama dan negara menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli. Pada hakikatnya negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelma sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara pula, sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, negara mempunyai sebab akibat langsung dengan manusia, karena manusia adalah pendiri negara itu sendiri. 2. Macam-macam model hubungan negara dan agama, yaitu hubungan agama dan negara menurut paham teokrasi, hubungan agama dan negara menurut paham sekuler, hubungan agama dan negara menurut paham komunisme, hubungan agama dengan kehidupan manusia. 3. Tentang hubungan agama dan negara. Dalam Islam adalah agama yang paripurna yang mencakup segalanya, termasuk masalah negara. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara, dan urusan negara adalah urusan agama, serta sebaliknya. Aliran kedua mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungan dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut aliran Nabi Muhammad, tidak mempunyai misi untuk mendirikan negara. Aliran ketiga berpendapat bahwa Islam tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika.
tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara. Sekian penjelasan dari saya, Muhammad Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.